Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Puji Tuhan, senang sekali boleh berjumpa di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya rindu berbagi kepada saudara tentang sebuah judul ini, siapakah Roh Kudus? Ya saudara ya. Saya tentu tahu bahwa dari kita juga termasuk saya, kita jarang mempelajari hal ini, tetapi saya rindu tergerak untuk kita melihat beberapa hal tentang siapa Roh Kudus. Tentu kalau saudara teliti sepanjang Alkitab 2 hari tidak selesai saudara ya, tapi saya coba ambil beberapa hal yang sekiranya nanti saudara boleh simpan, saudara boleh renungkan di dalam kaitan saudara membangun hubungan dengan Roh Kudus ya, puji Tuhan. Nah, kita akan melihat tentang siapakah Roh Kudus ini saudara ya. Ada dinyanyikan lagu-lagunya dan sebagainya, bahkan sering dihotbahkan. Tetapi mari kita akan meneliti beberapa hal secara spesifik tentang siapa itu Roh Kudus. Saya mulai dengan poin yang pertama. Roh Kudus itu lebih dari pengaruh, lebih dari kuasa. Dia adalah pribadi, saudara ya. Dia adalah pribadi. Saudara bisa perhatikan bagian yang A, kenapa Roh Kudus ini disebut sebagai pribadi. Dia bukan sekedar kuasa, dia bukan sekedar pengaruh, saudara ya. Mungkin kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu pernah nonton film Star Wars, saudara, biasanya ada yang mereka ngomong, nanti yang bapak-bapak ibu-ibu yang nggak ngerti nanti search aja nanti di rumah Google gitu ya. Star Wars ada yang namanya Force itu katanya kekuatan gitu ya. Kalau di kungfu apa ya, saya kurang paham istilahnya, tapi semacam kuasa, semacam tenaga gitu katanya ya saudara ya, semacam aura katanya gitu. Nah, Roh Kudus bukan seperti itu. Roh Kudus dia adalah pribadi, saudara ya. Dia adalah oknum, saudara. Nah, kita lihat kenapa dia disebut sebagai pribadi. Yang pertama, yang A, 1A, karena Roh Kudus ini disebut sebagai Allah, katanya. Ada catatan Alkitab, Roh Kudus ini disebut sebagai Allah, tetapi kemudian dia dibedakan dari Bapa, dia dibedakan dari Yesus. Makanya ke dalam formula doa kita berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menjelma di dalam tubuh manusia. Kita tahu namanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menunjukkan kebapaan, Yesus menunjukkan sifat anak, dan Kristus menunjukkan sifat Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini disebut sebagai Allah. Kemudian dia dibedakan dari Bapa, dia dibedakan dari Yesus, walau mereka disebut Tritunggal. Sampai hari ini masih ada aja orang masih berdebat. Berarti Allahnya orang Kristen itu ada 3. Oh enggak 3. Ada 1 dalam 3 pribadi. Saya aja sampai hari ini mau jelasin bingung saudara, karena ini adalah sifat natur dari Allah. Susah dipahami dengan pikiran manusia. Jadi sampai Tuhan Yesus datang kembali, pasti masih aja ada orang berdebat. Allahmu kok 3? Iya enggak, Allah kami 1 dalam 3 pribadi, saudara. Nah, mari kita lihat ayatnya di mana Roh Kudus ini disebut sebagai Allah. Kisah pasal 5 ayat 3 dan ayat 4, saudara. Kisah pasal 5 ayat 3 dan 4. Baca sama-sama saudara ya. Sudah dapat, katakan sudah. Sudah, oke. 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah.
Saudara perhatikan di sini katanya ada seorang jemaat mula-mula, aktivis gereja mula-mula, kemudian mereka berjanji bahwa kalau jual tanah nanti uang dari tanah itu akan diberikan buat pekerjaan Tuhan, saudara ya. Tapi namanya masih manusia, lihat duit masih silau, saudara ya. Tetapi sebenarnya yang Petrus persoalkan bukan masalah duitnya dikasih atau tidak. Permasalahannya kenapa harus berdusta. Itu saudara ya. Nah saudara perhatikan, dan kemudian menarik dari ayat ini dikatakan bahwa mereka tidak berdusta terhadap Yesus. Karena Yesus sudah tidak ada. Yesus sudah naik ke sorga. Tetapi Petrus bilang mereka berdusta terhadap Roh Kudus. Kemudian di ayat 4 Petrus menegaskan, kamu mendustai Allah. Dari keterangan ayat ini oleh ilham Roh Kudus, kita bisa melihat bahwa Rasul Petrus menyebut dosa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira bukanlah dosa terhadap para rasul, tetapi dosa terhadap Roh Kudus karena mendustai Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bisa lihat di sini Roh Kudus bukan sekedar pengaruh, bukan sekedar kuasa, bukan sekedar atmosfer kita merinding gitu saudara. Enggak saudara. Tapi dia adalah seorang pribadi saudara. Sebagaimana Yesus dan karyanya kita harus hormati begitu rupa, sama halnya dengan Roh Kudus saudara. Karena apa? Yesus sudah naik ke sorga. Roh Kudus sekarang yang diberikan dari sorga untuk memimpin, membimbing saya dan saudara. Penting saudara untuk kita mengenali Roh Kudus sebagai pribadi. Kita memperlakukan Roh Kudus sebagai pribadi. Kita harus mengenalnya sebagai sahabat. Kita harus mengenalnya sebagai penolong, saudara. Perhatikan, jika kita memandang Roh Kudus hanya sekedar pengaruh, hanya sekedar kuasa, hanya sekedar atmosfer, saudara, maka kita tidak memandang, kita tidak menghargai Roh Kudus setara dengan Allah Bapa, setara dengan Allah Anak, saudara. Nah, saudara perhatikan di sini, Roh Kudus dia adalah pribadi. Sebagaimana saudara suami-suami pengen rukun dengan istri, maka harus berdamai terus dengan istri. Iyain aja semua apa yang dia bilang gitu saudara. Biar berdamai. Kita apa? Berusaha berhubungan, terhubung dengan pribadi istri kita. Maka kita harus memperlakukan dia sebagai manusia, sebagai seseorang, sebagai pribadi. Perlakuan yang sama kalau kita pengen memiliki hubungan yang dalam, hubungan yang intim dengan Roh Kudus, maka kita harus memperlakukannya sebagai pribadi. Amin saudara. Amin ya. Puji Tuhan. Itu 1A. 1B. Kenapa Roh Kudus ini disebut sebagai pribadi? Yang B, Roh Kudus dikenal sebagai pribadi sebab ia memiliki apa saudara? Perasaan, saudara ya. Dia bukan robot, saudara. Kalau pengaruh ya sudah, dia cuma pengaruh aja yang keluar dari seseorang. Dia cuma kuasa katanya dari seseorang. Ada aliran tertentu, gereja tertentu, mereka percaya bahwa mereka percaya tidak ada Tritunggal. Mereka percaya hanya Dwitunggal. Jadi hanya Allah Bapa dan Allah Anak. Roh Kudus terus dari mana? Roh Kudus ini cuman kuasa katanya yang keluar dari Yesus. Bahkan ada juga yang percaya bahwa Allah itu katanya satu, ya betul satu, tapi dia percaya hanya Allah Bapa. Hanya Bapa pencipta segalanya. Terus anaknya Yesusnya mana? Roh Kudusnya mana? Yesus katanya ciptaan tertinggi dari Allah. Sedangkan Roh Kudus cuman kuasa yang keluar dari Yesus. Kita nggak percaya terhadap hal-hal yang seperti itu. Kita percaya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus setara dalam disebut sebagai Tritunggal, satu di dalam tiga, saudara ya. Puji Tuhan. Nah, kita perhatikan di sini Roh Kudus dikenal sebagai pribadi sebab ia memiliki perasaan. Saya coba kasih list, tentu kita nggak bisa baca semuanya, tapi ini yang saya temukan dalam Alkitab, beberapa hal yang mencatat tentang perasaan Yesus ya, saudara. Perasaan Roh Kudus, saudara ya. Kita coba lihat perasaan nomor 1.
4 dan nomor 8. Ya saudara ya, 1, 4, dan 8. Kita lihat perasaan Roh Kudus yang pertama. Dikatakan Roh Kudus itu dapat bersedih. Itu sebabnya ia disebut sebagai pribadi. Roh Kudus dapat bersedih, Efesus 4 ayat 30. Mari kita lihat ke sana saudara. Efesus 4 ayat yang ke-30. Sudah dapat? Sudah saudara? Puji Tuhan. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita lihat, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Saudara perhatikan di sini, janganlah berarti kita bisa berpikir bahwa ternyata ada hal-hal yang dapat membuat Roh Kudus bersedih. Seperti pribadi seseorang, ada hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang itu bersedih. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang berduka. Demikian katanya Roh Kudus. Roh Kudus dapat didukakan, dapat dibuat kemudian dia menjadi bersedih. Kenapa saudara? Tentu karena ada perilaku-perilaku kita, tentu karena ada tindakan-tindakan kita yang kita kemudian coba abaikan kehendak dari Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, semestinya apa yang harus kita lakukan? Roh Kudus itu harus disenangkan, saudara. Amin. Roh Kudus harus disenangkan. Minimal apa? Tanda bahwa Roh Kudus disenangkan. Kita melakukan hal yang menyenangkan Roh Kudus adalah kita melakukan apa yang Ia firmankan. Kita melakukan apa yang Roh Kudus senangi, saudara ya. Kemudian yang keempat, Roh Kudus itu dapat dihujat dan kita dapat berdosa kepadanya. Saudara, kita lihat dalam Matius 12 ayat 31-32, saudara. Matius 12 ayat 31-32. Matius 12. Oke, sudah dapat, katakan amin. Oke, puji Tuhan. 1, 2, 3. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Kita perhatikan di sini ternyata ada tindakan-tindakan manusia yang dapat membuat kemudian kita menghujat Roh Kudus atau kita berdosa terhadap Roh Kudus. Nah, ini tentu di dalam tingkatan-tingkatan yang sudah parah sekali, saudara. Saat seseorang berulang kali ditegur dengan firman Tuhan, berulang kali ditegur dengan cara yang keras, saudara, tetapi masih mengeraskan hati, tidak mau takluk di bawah kehendak firman Tuhan, tidak mau tunduk di bawah kehendak Roh Kudus. Maka kemudian sikap-sikap ini, kalau saudara bisa perhatikan, itu nampak pada apa yang terjadi terhadap Firaun dalam Perjanjian Lama. Saudara ingat kisahnya ketika Musa mau ajak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara. Sebenarnya Allah masih berkasih karunia terhadap Firaun, karena Allah memang mau selamatkan bangsa Mesir. Allah mau selamatkan Firaun. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan bahwa apa? Firaun mengeraskan hati begitu rupa, bahkan saya pakai kalimat di dalam tahap bahkan sampai sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Itu sebabnya kemudian ketika orang Israel menyeberang Laut Teberau, saudara, memang momen itu Tuhan pakai untuk membinasakan dari siapa, saudara? Firaun. Itu dalam Perjanjian Lama.
Tapi dalam perjanjian baru konsepnya, prinsipnya sama. Ketika seseorang mengeraskan hati, sudah hidup dalam dosa, ditegur firman Tuhan tidak mau berubah, ditegur dengan cara yang keras, kecelakaan, sakit berat, macam-macam saudara, mungkin udah ditutup jalan berkatnya, ditutup kemudian pekerjaannya dan sebagainya, tapi masih tidak mau sadar, mengeraskan hati, tidak mau melembutkan hati, tidak mau tunduk pada Roh Kudus. Maka kemudian itu kita sampai di dalam tahap ini. Seseorang menghujat, seseorang berdosa terhadap Roh Kudus, saudara ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan, saudara? Harusnya kita tunduk, kita menyembah, kita menunjukkan ketaatan. Ketika Roh Kudus berbisik, ketika saudara dengar firman Tuhan, saya percaya Roh Kudus sedang bekerja dalam hati saudara untuk kemudian mengarahkan saudara, mengubahkan saudara menjadi pribadi yang lebih indah setiap hari. Amin, saudara ya. Puji Tuhan. Kemudian yang terakhir kita lihat ya, Roh Kudus memiliki perasaan. Ternyata juga saudara, yang ke-8, Roh Kudus itu dapat dipadamkan. Seperti lilin kita padamkan, demikian dengan Roh Kudus. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Pendek ayatnya saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mari kita lihat ke sana. Ayat 19, sorry saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Oke, kita baca bersama-sama. 1, sudah saudara? Puji Tuhan. 1, 2, 3. Janganlah padamkan apa saudara? Padamkan roh. Dalam beberapa komentar Alkitab, mereka mengibaratkan ini seperti lilin yang nyala api kemudian dipadamkan, atau seperti api unggun yang lagi menyala terus disiram dengan air, saudara. Nah, ternyata ada sikap-sikap kita yang dapat memadamkan pekerjaan Roh Kudus dalam hati. Saya harus tegaskan pada siang hari ini, saudara, di dalam masing-masing hati saudara sudah ada Roh Kudus. Nah, tetapi pertanyaannya, bagaimana kemudian Roh Kudus itu memenuhi, dia menyala hingga dalam tahap Roh Kudus ini yang jadi kemudi hidup saudara. Dia yang pegang kemudi hidup saudara. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 19, janganlah padamkan roh. Berarti ada hal-hal yang dapat memadamkan pekerjaan Roh Kudus dalam hati saudara. Konsepnya sama tadi seperti perasaan Roh Kudus, bahwa dia dapat dihujat, kita dapat berdosa kepadanya, saudara. Setiap ketidaktaatan kecil kita setiap hari yang kita tumpuk setiap hari. Atau minimal ketika kita dengar firman Tuhan hari ini, tetapi kita mengeraskan hati setiap waktu mendengar, maka pekerjaan Roh Kudus ini akan menjadi padam, saudara ya. Puji Tuhan. Saudara bisa perhatikan ketika saudara mengamati situasi-situasi hidup saudara. Ketika saudara banyak doa, saudara banyak ibadah, pokoknya dalam aktivitas hari-hari saudara gitu ya, lagi kerja, lagi apa, saudara melakukan aktivitas yang dekat dengan Tuhan. Misalkan dengar lagu rohani, dengar firman Tuhan di HP, atau dengerin khotbah rohani gitu, saudara rasa seperti ada yang menggebu-gebu dalam hati. Seperti ada dorongan untuk saudara, ayo kita hidup kudus, ayo kita lebih dekat dengan Tuhan. Itu saudara sedang melakukan, saudara sedang membesarkan api Roh Kudus di dalam hati saudara. Saudara sedang memantik api Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Tapi lain cerita kalau misalkan setiap hari bangun pagi HP dulu dipegang, udah nggak ada kerinduan untuk datang berdoa. Mungkin sekali dua kali ya karena bangun siang capek kerja. Oke, kita abaikan doa, kita abaikan untuk baca Alkitab pagi hari. Tapi kenyataannya sehari dua hari jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 6, jadi seminggu, jadi sebulan gitu saudara ya. Atau misalkan kebiasaan kita beribadah, wah hari ini kita sudah beribadah, wah minggu depan mungkin kita ada kegiatan dan sebagainya, mungkin karena capek dan sebagainya mungkin saudara. Tetapi mungkin saudara juga kemudian saudara lakukan dalam pekerjaan, misalkan saudara juga biasa lagi kerja ngetik apa, dengar lagu rohani, pasang earpod dan sebagainya. Saudara lakukan itu. Saudara sedang memantik
api Roh Kudus untuk menjadi semakin besar. Tetapi sebaliknya, ketika saudara sudah tidak lagi melakukan aktivitas-aktivitas yang membawa saudara kepada kedekatan dengan Tuhan, maka api Roh Kudus ini mulai padam, saudara. Akhirnya apa? Untuk hidup jujur, untuk hidup sabar, dan kakak adiknya semuanya, saudara, itu mulai perlahan-lahan luntur. Percuma begini, percuma begitu sebagainya, saudara. Karena apa? Kita tanpa sadar kita mulai memadamkan api Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, mari hari ini semua kebiasaan-kebiasaan baik yang saudara lakukan untuk membangun rohani, saudara. Kalau saya biasanya hal yang membuat saya bangkit, saudara, secara rohani ketika belajar firman Tuhan, pasti sambil pasang Spotify, saudara, instrumen saksofon, saudara. Kemudian saya belajar 2-3 jam, itu saya merasa seperti dibangkitkan. Wah, untuk semangat lagi melayani, Mungkin ibu-ibu beda, sembari potong bawang, sembari ngurus ngomong anak, saudara, dengar lagu rohani, macam-macam, saudara. Itu aktivitas yang mungkin saudara rasa membuat saudara dekat dengan Tuhan. Mari, silakan terus lakukan itu. Itu akan memantik api Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Amin. Atau saudara mungkin di tempat kerja, kalau barangkali bisa pakai earpod, atau mungkin HP-nya ditaruh, saudara, dengar firman Tuhan. Kalau mungkin bapak-bapak lebih senangnya nggak terlalu suka lagu, mungkin lebih senangnya dengar aplikasi Alkitab, firman Tuhannya dibaca, saudara. Itu adalah tindakan-tindakan sederhana bagaimana kita memantik api Roh Kudus untuk menjadi lebih besar. Sederhananya, apapun aktivitas saudara, lakukan saja, tapi jangan sampai kemudian memadamkan api Roh Kudus. Amin. Amin, saudara ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, mari kita lihat selanjutnya, saudara ya, bahwa perasaan yang dimiliki oleh Roh Kudus ini, item-item tadi nanti saudara bisa lihat di rumah, menunjukkan bahwa Roh Kudus ini dia adalah oknum. Dia ini adalah pribadi yang harus diperlakukan sebagaimana mestinya, saudara. Seperti manusia yang memiliki perasaan, dan kemudian manusia itu memiliki hubungan yang dapat berubah menjadi dekat atau menjadi jauh karena perlakuan buruk, maka demikian dengan Roh Kudus, saudara. Hubungan kita dengan seseorang dapat menjadi dekat, dapat menjadi jauh, bergantung apa, saudara? Perlakuan kita. Saya rasa Tuhan pakai analogi ini untuk menggambarkan kepada kita bagaimana untuk membangun hubungan dengan Roh Kudus, saudara. Kalau saudara pengen Roh Kudus kemudian memegang kendali, memimpin kehidupan saudara, maka harus ada perlakuan-perlakuan yang diberikan kepadanya, yang kemudian dia membuat dia dapat mendekat, dapat berkarya lebih lagi. Tadi malam saya katakan, kalau saya sebut Roh Kudus ini dalam suku di Indonesia, mungkin Roh Kudus ini tepat digambarkan seperti suku Jawa, saudara ya. Kalau kita kan kalau saya orang Timur, atau mungkin ada bapak ibu orang Batak, kan kita wah memang ini ya, saudara ya. Ngomong aja orang pikir ngamuk, saudara ya. Ngomong pikirnya lagi marah gitu. Tapi Roh Kudus adalah pribadi yang lembut, saudara. Maaf saya pakai kata sungkanan, saudara. Dia bukan seseorang, dia bukan pribadi yang suka memaksa. Kalau dia sekali ngomong, saudara tidak dengar, ya sudah. Dia nggak akan kemudian memaksa seseorang. Nah, berarti butuh tindakan daripada kita untuk datang mendekat kepada pribadi ini. Amin, saudara. Dia sudah ada dalam hati saya dan saudara. Tapi apakah setiap hari kita mau ajak ngobrol? Roh Kudus ingatkan aku. Roh Kudus tolong aku untuk ngurus anak-anak. Roh Kudus tolong aku untuk dapat bekerja dengan baik hari ini, saudara ya. Puji Tuhan, kita lihat saat kita menghargai, saat kita menghormati kehadirannya, maka kemudian Roh Kudus itu dapat dengan nyata dinikmati di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, saat kita menyakitinya dengan segala tadi saya katakan kekerasan hati kita, tidak mau tidak mau ditegur oleh firman Tuhan, maka kemudian Roh Kudus ini tidak dapat bekerja dengan efektif. Bayangkan kalau kita lakukan itu sepanjang tahun di kehidupan kita.
Bayangkan kalau kita lakukan itu di dalam tahun-tahun kehidupan kita. Bagaimana kemudian api Roh Kudus itu menjadi padam di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari hari ini Roh Kudus punya perasaan, saudara. Mari kita perlakukan dia sebagai seorang pribadi yang punya perasaan, ya saudara ya. Kemudian selanjutnya kita lihat kenapa Roh Kudus ini disebut sebagai pribadi. Saudara bisa lihat bahwa Roh Kudus ini di dalam Alkitab yang kita baca, saudara, dia ini disebut sebagai oknum laki-laki, saudara ya. Dalam bahasa Inggris dipakai kata he. Dalam bahasa Inggris, bukan kata ganti benda. Kalau yang kita bahasa Inggris, kalau he itu kata ganti untuk pria, she kata ganti untuk wanita, it kata ganti untuk sebuah benda. Nah, kenapa Alkitab kita bahkan kemudian dari salinan pertama, saudara, dia ini disebut sebagai pribadi, saudara ya, digambarkan oknum laki-laki he. Nah, saudara bisa lihat ayatnya, saya sudah tandai warna kuning ya, saudara ya, dalam bahasa Inggris. Dalam Yohanes 16 ayat 7, 8, 13, 14 dikatakan, ayat 8 aja ya, dikatakan and he, Roh Kudus maksudnya, when he comes will convict bla 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 dan sebagainya. Bahkan ayat 13, but when he lagi banyak catatan. Ini hanya dalam dalam Injil Yohanes. Nanti saudara bisa baca di rumah, ada juga dalam Injil yang lain maupun dalam kitab-kitab, dalam surat-surat yang lain. Roh Kudus ini diterjemahkan sebagai pribadi, sebagai oknum laki-laki, saudara. Jadi dari penulisan Alkitab aja sejak awal, sejak dari para rasul-rasul kemudian diterjemahkan, mereka menyebut dia sebagai pribadi, bukan benda. Bukan kuasa, bukan pengaruh, bukan atmosfer, tapi Roh Kudus adalah seorang pribadi, saudara ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu bagian yang pertama. Bagian kedua sekaligus bagian yang terakhir, saudara ya. Bagian yang kedua dikatakan bahwa Roh Kudus datang. Ini saya sudah sampaikan hari Kamis kemarin, tapi saya ulang kembali buat saudara karena ada beberapa hal yang berbeda. Roh Kudus datang dikatakan untuk menggantikan tempat, menggantikan tugas Yesus. Yohanes 16 ayat 7, ayat 8, 13 dan ayat 13. Ayat yang sama tapi saya tekankan di kalimat yang lain. Ayat 7 saudara perhatikan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, dikatakan penghibur itu, Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ya saudara ya, ayat 13. Tetapi apabila ia datang. Jadi dalam ketika Yesus masih melayani di muka bumi bersama murid-murid, Yesus berulang kali mengatakan suatu saat ia akan pergi. Dia tidak selama-lamanya bersama-sama dengan murid. Tetapi kemudian Yesus berjanji bahwa akan ada pribadi Allah yang menggantikan tugasnya, yang menggantikan tempatnya. Nah, ini kemudian adalah bagian dari apa yang Yesus janjikan mengenai datangnya seorang pribadi, datangnya seorang penghibur, namanya Allah Roh Kudus, saudara ya. Nah, Roh Kudus datang untuk menggantikan peran Yesus. Oleh karena itu, Roh Kudus harus melakukan sepenuhnya apa yang Yesus kerjakan ketika Yesus ada di muka bumi, saudara ya. Yesus melayani, Yesus berkhotbah, Yesus mengingatkan tentang janji Allah, Yesus menegur dosa dan lain sebagainya. Itu sebabnya Roh Kudus harus bekerja sebagai pengganti daripada Kristus. Roh Kudus ini harus sama dengan Yesus. Kalau hari Kamis saya hanya sembari ngomong tanpa membandingkan saudara, tapi kali ini saya coba buatkan tabel buat saudara biar saudara lebih paham. Oke, coba bukakan tabelnya ya. Kita lihat saudara, yang warna merah itu Yesus, yang warna biru itu Roh Kudus. For your information, saudara, ada pelajaran warna dalam Alkitab. Dalam Alkitab itu warna Tritunggal, kuning itu biasanya warna yang ditujukan untuk Allah Bapa.
diibaratkan seperti matahari yang menjadi sumber terang, menjadi sumber kehidupan. Kemudian Allah Anak seringkali digambarkan dengan warna merah karena bicara soal darah Yesus, darah Kristus. Nah, Allah Roh Kudus seringkali digambarkan dengan warna biru gitu saudara ya. Kalau kita lihat laut, kalau kita lihat air ketika kumpul warnanya menjadi kebiru-biruan saudara ya. Roh Kudus seringkali diibaratkan seperti air katanya yang memberikan kesegaran. Nah, itu cuman ini aja saudara ya. Saudara lihat. Kita lihat yang pertama, Yesus dan Roh Kudus dalam keilahian, dalam prinsip kealahannya. Saudara lihat bahwa Yesus itu apa saudara? Allah Anak. Tapi kalau Roh Kudus siapa? Dia ya Allah Roh Kudus. Nah, kita lihat waktu Yesus dia terbatas saudara di muka bumi. Dia hanya 33,5 tahun di muka bumi, 30 tahun hidup mempersiapkan pelayanan, dan 3,5 tahun dia melayani saudara. Tetapi Roh Kudus kapan dia saudara? Setiap saat naik ke sorga dan kemudian Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus ada di dalam hati setiap orang percaya. Berbeda dengan Yesus. Hari Kamis saya sampaikan Yesus waktu zaman itu ketika hari Selasa, misalkan hari Minggu ini dia ada di Yerusalem, dia tidak bisa dalam satu momen, dalam satu waktu kemudian ada juga di tempat yang lain karena dia mengalami keterbatasan tubuh, keterbatasan fisik dan keterbatasan waktu saudara. Hanya berdiam dalam tubuhnya Yesus saja. Allah Anak berdiam dalam tubuh manusia namanya Yesus. Tapi Roh Kudus, perhatikan. Roh Kudus dia berdiam dalam hati setiap orang percaya. Makanya hari Kamis kemarin saya ngomong, kalau misalkan nggak ada Allah Roh Kudus, bayangin nggak saudara, kita orang-orang percaya pengikut Yesus mau ketemu Yesus harus pesen tiket dulu ke Yerusalem buat ketemu Yesus. Ya puji Tuhan kalau Yesusnya adain KKR di Bekasi, di lapangan Medlen Cibitung, puji Tuhan kalau diizinin gitu saudara. Tapi kan enggak, kenyataannya enggak bisa karena juga Yesus naik ke sorga saudara. Tapi apa? Roh Kudus itu ada di dalam hati setiap orang percaya. Ketika kita butuh, ketika kita merindukan dia, kita pengen bicara, kita pengen berdoa, menyampaikan keluh kesah kita, maka apa? Dia ada di dalam setiap hati orang percaya, available setiap waktu, setiap saat, tidak pernah tertidur, tidak pernah lelah. Kalau Yesus ketika ada dalam tubuh manusia, dikatakan dalam firman Tuhan, dia bisa lapar, bahkan Yesus tidur katanya, Yesus pun bisa tidur, Yesus bisa lelah, Yesus bisa haus. Jadi memang benar-benar terbatas di dalam tubuh manusia. Selanjutnya saudara kita lihat, tugasnya Yesus apa? Mengadakan karya keselamatan. Itu sebabnya ketika dia sudah mati, bangkit, menunjukkan karya kebangkitan, dia kemudian langsung naik ke sorga setelah 40 hari. Tetapi Roh Kudus dia apa? Dia mengajarkan, dia mengingatkan yang Yesus ajarkan. Dan itu dilakukan di dalam hati saya dan saudara. Puji Tuhan ya. Kita punya Allah di situ. Tugasnya di muka bumi selesai ketika dia naik ke surga. Tapi pekerjaan Roh Kudus, masa kerjanya hingga Yesus datang kali kedua saudara. Mempersiapkan kita, membimbing kita, menuntun kita, memperlengkapi kita saudara. Makanya Yesus berkata bahwa adalah lebih berguna kalau Yesus pergi. Karena kalau Yesus pergi, Roh Kudus akan diberikan. Ini segelintir beberapa hal yang dapat kita lihat bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hati saudara. Jadi sebenarnya bagi kita lebih beruntung ada Roh Kudus dalam hati saya dan saudara. Amin. Amin. Sudah sadarkah kita seberapa beruntungnya kita? Allah di sorga yang mulia berkenan tinggal di dalam tubuh manusia kita yang hina, di dalam hati kita saudara. Tidak ada yang dapat kita berikan, tidak ada yang dapat kita kemudian kita balas dari apa yang Allah lakukan di dalam kehidupan saya dan saudara. Terakhir saudara, kalau saudara temukan dalam Alkitab atau saudara pernah dengar istilah ini, bahwa Yesus dan Roh Kudus itu katanya disebut sebagai Parakletos. Boleh sama-sama sebut 1, 2, 3.
Parakletos, saudara ya. Parakletos, apa artinya ini Pak? Ya, saudara lihat, kita lihat yang pertama, Yesus sebagai Parakletos. Dalam tanda kurung, Yesus ini sebagai pengantara di luar diri kita. Saudara lihat 1 Yohanes 2 ayat 1. Baca sama-sama saudara. Oh, sudah ada ya ayatnya ya. 1 Yohanes 2 ayat 1. 1, 2, 3. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kalau saudara mungkin di rumah masih ada Alkitab terjemahan lama. Kalau Alkitab terjemahan kita kan yang sekarang ini Alkitab TB terjemahan 1, kalau nggak salah mulanya tahun 84. Nah hari ini ada Alkitab terjemahan baru cetakan tahun 2022, saudara. Lebih baru lagi ya, cuma saya nggak tahu kapan transisi akan dimulai untuk beralih ke situ. Tapi sebelum Alkitab tahun 1984, ada satu Alkitab namanya Alkitab terjemahan lama, saudara ya. Itu Alkitab tahun 40-an, 50-an, 60-an yang masih ada campur-campur bahasa Melayu, saudara. Nah, saudara lihat dalam Alkitab terjemahan lama, pengantara ini, saudara, itu disebut sebagai juru syafaat. Dalam bahasa Yunani, dia dipakai kata pengantara ini disebut sebagai parakletos, saudara. Pengantara. Nah, seperti apa itu? Nah, saudara perhatikan. Oleh karya Kristus di kayu salib, ketika itu mendamaikan Bapa di sorga dengan manusia, saudara. Setelah itu Yesus naik ke sorga dan kemudian dikatakan dia menjadi pengantara orang percaya terhadap Bapa di sorga, saudara. Nah, kita perhatikan di sini, sekalipun Yesus tugasnya di muka bumi sudah selesai, tetapi dikatakan dalam firman Tuhan dalam Filipi, Yesus naik ke sorga, dimuliakan, ditinggikan. Dia katanya duduk di sebelah kanan atau kiri, saudara? Kanan. Di sebelah kanan. Kanan selalu bicara otoritas, selalu bicara kuasa katanya ya. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menurut catatan 1 Yohanes 2 ayat 1, dia bertindak sebagai parakletos. Dia bertindak sebagai pengantara. Itu sebabnya hari ini tidak ada lagi yang dapat menuduh, mengintimidasi hidup lama kita. Seringkali kan ada begitu ya saudara ya. Ada momen-momen di mana ada hidup lama kita yang kita sudah tinggalkan, tapi ketika kita menyaksikan sesuatu atau mungkin sewaktu-waktu kita ingat, tapi ada si setan yang seringkali menuduh kita. Nah, apa yang terjadi ketika ada si setan, pekerjaan iblis coba menuduh kita atas kehidupan lama kita yang berdosa, yang sudah kita tinggalkan? Inilah fungsi Yesus di sorga sebagai pengantara, saudara. Sebagai juru syafaat, saudara. Karena apa? Di hadapan Bapa di sorga, ketika dia lihat saya dan saudara, dia tidak lihat lagi siapa Bapak Cornel, siapa Mama Bima, siapa Mama Angel dan sebagainya. Tapi ketika Bapak di sorga lihat saya dan saudara, dia lihat ada tanda darah Kristus, saudara. Inilah yang kemudian dikatakan menjadi pengantara, saudara. Allah anak Yesus itu menjadi pengantara buat saya dan saudara. Bahkan bagian lain saya nggak sempat catat, dikatakan Yesus ini berdoa untuk kita kepada Allah, bersyafaat untuk kita di hadapan Allah. Dan saudara lihat tugas pengantara yang Yesus lakukan ini ketika dia ada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus berdoa buat saya dan saudara. Ini pengantara kita di sorga. Itu sebabnya kalau hari ini saudara kuat, saudara mampu menjalani kehidupan dengan berbagai tantangan, itu bukan semata-mata karena kekuatanmu, tetapi ada juru syafaat kita yang berdoa untuk segala kepentingan saya dan saudara. Amin. Amin ya, puji Tuhan. Kemudian selanjutnya kita lihat Roh Kudus sebagai parakletos sekarang, saudara ya. Nah, saya katakan kalau Yesus, dia katanya pengantara di luar diri kita, karena dia ada di sorga. Tapi Roh Kudus disebut parakletos karena apa? Dia adalah pengantara di dalam diri kita
kepada Allah, saudara ya. Saudara lihat Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Walaupun kalimat kata bahasa Indonesia dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dipakai pengantara, Yohanes 14 ayat 16 dipakai kata penolong, tapi dalam bahasa Yunani diterjemahkan sama, parakletos, pengantara, saudara ya. Jadi saudara jangan bingung di sini ya. Saudara perhatikan di sini, apa yang dapat kita bisa petik di sini? Oleh pemberian Yesus, maka sekarang Roh Kudus menjadi pengantara antara kita dengan Allah di sorga, dan Roh Kudus ini bekerja melakukan pekerjaan pengantara ini. Kemudian saudara, di mana? Dari mana? Di dalam hati kita, saudara. Ya, perhatikan, kalau Yesus melakukan pekerjaan pengantara itu dari sorga, dia cover kita. Roh Kudus melakukan pekerjaan itu dari dalam hati saya dan saudara untuk mengcover kita begitu rupa. Saya tanya, siapa yang luar biasa, saudara? Umat seperti mana lagi yang luar biasa, yang Allahnya luar biasa memberkati, mengcover, menjaga umatnya demikian rupa. Jadi kita punya dua pengantara. Kita punya dua parakletos, saudara. Yang satu, dia bekerja dari sorga, namanya Yesus. Yang satu, dia bekerja di bumi, di dalam hati kita, namanya Roh Kudus. Dahsyat enggak, saudara? Dahsyat. Kalau saudara terima ini dengan iman, seharusnya kita dalam menjalani kehidupan, tidak ada yang dapat menakutkan kita. Tidak ada yang dapat menjatuhkan kita, karena kita tidak berjalan seorang diri. Amin, saudara. Saudara tidak kemudian mengalami tantangan dan ditinggalkan sebagai yatim piatu, dikatakan oleh Yesus. Itu sebabnya dalam Roma 8 ayat 31, Paulus kemudian dia ngomong gini, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Sakit penyakit, pergumulan, pekerjaan, macam-macam, orang nyinyir, macam-macam. Bahkan serangan-serangan iblis, si setan, si jahat yang coba menjatuhkan kita. Tidak ada seharusnya yang dapat mengalahkan kita. Karena apa? Kita punya dua pengantara ini. Kita punya dua penolong ini, saudara. Bersyukurkah kita hari ini, saudara, jadi orang percaya? Sudah keselamatan itu kita terima dengan cuma-cuma, dengan gratis, tinggal diterima dengan iman. Bahkan dia jamin dengan memberikan dua pengantara, satu di sorga dan satu di bumi. Setiap saat, setiap waktu berdoa, bekerja buat saya dan saudara untuk menyempurnakan kita menjadi umat-umat kesayangan Allah. Apakah lagi untuk dengan pergumulan-pergumulan hidup kita setiap hari, saudara. Pasti percaya ada kemenangan. Amin. Ada pertolongan. Amin. Ada jalan keluar. Amin. Ada solusi. Amin. Amin. Karena kita sekali lagi punya dua pengantara ini. Terakhir, saudara. Atas segala sesuatu yang kita alami di bumi, di masa kini, atau apa? Masa lalu yang kelam, yang berdosa, yang saya katakan tadi, coba mengintimidasi kita. Ataupun apa? Hal-hal yang ada di depan kita yang mungkin kita khawatirkan, kita mulai takutkan. Injil berkata, firman Tuhan berkata, saya dan saudara punya penolong di bumi, saya dan saudara punya penolong di sorga. Di dalam hati kita, saudara punya Roh Kudus. Di dalam sorga yang kekal, yang nanti kita akan ke sana, saudara. Kita punya penolong pengantara, namanya Yesus. Puji Tuhan ya, saudara ya. Mari buka hati bagi